Listen dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Oke. Hari ini kita akan bahas K-means ya, lanjutannya dari materi kemarin. Sekarang praktikumnya. Ini kemarin kita sudah bahas sedikit tentang K-means. Bagaimana prinsip K-means adalah mengklasterisasi atau mengelompokkan seperti itu. Kalau mirip jadi satu klaster, kalau beda berarti sebisa mungkin jadi klaster yang berbeda begitu. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar K-means, kemudian pakai jaraknya adalah Euclidean distance. Nah, kemudian di sini ada sedikit tambahan kalau di ininya ada beberapa permasalahan yang sering muncul kalau pakai K-means. Yang pertama adalah ditemukannya beberapa model clustering yang berbeda. Karena perbedaan inisiasi biasanya clusteringnya nanti beda. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah nyoba yang di teori ya, bagaimana kalau misalnya kemarin, misalnya inisiasinya ada yang pakai 1 sama 2 gitu, kemudian ada yang pakai 1 sama 5 begitu. Nanti hasilnya apakah endingnya sama atau berbeda. Nah, ini hasilnya adalah contoh ending yang berbeda. Kalau teman-teman penasaran nanti bisa dicoba. Jadi apakah ada yang salah? Enggak, memang karena inisiasi awal itu sangat mempengaruhi hasil akhir begitu. Kemudian pemilihan jumlah klaster yang paling tepat ini juga adalah masalah di klasterisasi ya, nggak cuma K-means semuanya. Sebenarnya jumlah klaster yang pas itu ada berapa begitu. Nah, jadi istilahnya misalnya apakah benar data ini cukup di klaster menjadi 2 ataukah 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu di pas evaluasi klaster. Kemudian berikutnya adalah kegagalan convergence. Gagal untuk convergence. Makanya di K-means sendiri sebenarnya ada maksimum iterasi atau maksimum epoch begitu. Karena mungkin ada di mana dia nggak akan pernah convergen sehingga akan stop saat epochnya maksimum. Nah, kemudian berikutnya adalah outlier. Kalau K-means sendiri sih tidak bisa menemukan outlier. Karena kalau prinsipnya adalah semua data akan masuk ke dalam suatu cluster. Nah, kemudian berikutnya bentuk cluster nggak terlalu. Kemudian karakteristik K-means-nya dia cepat, clusteringnya cepat. Kemudian dia sensitif sama pembangkitan sentroid awal karena awalnya adalah random. Jadinya hasilnya adalah tergantung sama sentroid awalnya. Sangat mungkin ketika clustering hasilnya berbeda itu bisa jadi gitu. Nah, kemudian memungkinkan suatu cluster tidak punya anggota. Maksudnya bagaimana nih? Ya bisa jadi karena sentroidnya mungkin di hasil randomnya terlalu jauh gitu. Jadi kalau membangkitkan sentroid itu ada yang beneran dari data, ada yang modelnya angka yang random begitu, angka yang benar-benar random. Tapi kalau default Python-nya udah bagus sih. Kemudian hasil clusteringnya bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah. Kadang ya baik, terkadang ya jelek. Nah, kemudian dia sangat sulit mencapai global optimum. Yang paling pas itu berapa itu agak susah. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin data ini yang saya pakai untuk contoh perhitungan di minggu lalu. Nah, kita akan coba klasterkan ini. Kalau kemarin adalah hasil akhirnya begini, mungkin teman-teman masih ingat. Maaf Bu, tapi belum di-share screen. Iya Bu, Dari tadi belum saya share gitu ya? Iya Bu. Astagfirullahaladzim. Padahal saya udah kemana-mana.
Dah kemana-mana. Udah. Saya kira sudah. Diem aja. Oh, lain kali kasih tahu langsung ya. Saya mulai itu harusnya langsung share screen. Saya kira itu Bu, Ibu menjelaskan dulu jadi bingung jadinya mau ngomong. Enggak, saya menjelaskan sambil share screen aja. Saya selalu begitu. Kecuali kalau udah selesai gitu ya, cerita-cerita ini itu atau apa gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lihat materinya juga di ini ya, page materi pertemuan ke-11 ya, saya masukkan ke dalam page. Di sini ya. Nih, materi pertemuan 11. Key means. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bentuknya seperti ini. Mungkin nanti nyamannya bagaimana. Kalau teman-teman mau PDF-nya silahkan di print aja. Silahkan print PDF, cetak silahkan, ataupun pakai Ctrl P atau bagaimana nanti disimpan di dalam PDF kalau teman-teman mau simpan begitu ya. Sebenarnya saya niatnya supaya gampang dipisahkan antara code dan bukan code gitu. Soalnya kemarin yang pakai Colab saya print, saya cetak itu kayaknya hasilnya ada yang kepotong begitu. Atau langsung Ctrl P aja begitu. Silakan nanti kalau pengen bentuk PDF-nya. Nggak apa-apa ya, kayak gini aja ya. Lebih mudah dilihat begitu, saya rasa. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Tapi nanti kalau agak-agak beda sedikit, indentasi misalnya ini ada yang saya potong di mana gitu, nggak masalah lah. Tapi teman-teman bisa coba. Ini nggak saya kasih print, kalau teman-teman pakai Spider mungkin harus print, pakai print karena saya pakai Colab ya. Oke ya, kemana sekarang kita mau nyoba pakai data yang lalu. Kalau kemarin sudah kita akhirnya dapat pusat klasternya adalah 4,5 sama 1,1. Kemudian ini adalah klaster 1, ini klaster 2. Kita akan coba apakah hasilnya sama atau tidak begitu. Ini feedback, meeting. Oke. Nah, ini saya masukkan dulu ke dalam Pandas data frame. Saya ini data frame, ini head-nya, karena cuma 4 biji ya, karena cuma 4. Ini 4024 4115, ini dalam bentuk, saya buat dalam bentuk, kalau model kayak gini bentuk apa namanya, dictionary, seperti itu. Bisa langsung pindah ke data frame. Nah, ini jadinya kita punya 4 baris data. Bayangkan satu baris ini adalah satu orang gitu. Ciri-cirinya ada 2, ciri-cirinya adalah X1 sama X2. Fiturnya ada 2 begitu. Nah, kemudian ada 4 baris, ciri-cirinya 2. Nah, ini nggak ada kelas karena kita mau main cluster. Nah, kemudian kita mau pakai K-means clustering, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada scikit-learn. Di sini ada banyak sekali variabel yang mungkin teman-teman pengen eksplorasi macam-macamnya. Ada banyak sekali. Saya lempeng aja ini pakai yang default. Kemudian kemarin pertanyaan adalah mau diklasterkan menjadi 2 klaster. K-means K-nya 2. Di sini saya tambahkan apa, n cluster sama dengan 2. Nah, n cluster sama dengan 2. Kemudian kita fitkan. Jenis training, tapi ini bukan training, ini cuma mengklasterkan. Karena nggak punya kelas ya, kita fitkan ke data df. Nah, setelah kita fitkan, kalau kita mau lihat sebenarnya mana masuk klaster berapa begitu. Kita bisa predik dengan memasukkan kembali data ini. Data df-nya masuk lagi. Nah, oke, di sini kita lihat bahwa baris yang pertama 44 ini adalah klaster pertama, 01 adalah klaster ke-0, 21 masuk klaster 0, 45 adalah klaster 1. Berarti kita punya 44 sama 45 itu adalah satu kelompok gitu ya, satu klaster gitu. 01 dan 21 adalah satu klaster juga. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Nah, kemudian berikutnya adalah
kita juga bisa lihat sentroidnya. Kemarin sentroid kita hitung manual dapat 4,5 sama 1,1. Nah, kita dapat berapa ya di sini begitu. Nah, 4,5 sama 1,1 juga. Jadi untuk klaster 0, kan ada dua klaster 0 sama klaster 1 ya. Klaster 0-nya adalah 1,1, klaster 1-nya 4 sama 4,5. Nah, ternyata sama begitu. Ini adalah key means. Kemudian kalau teman-teman penasaran, kita juga bisa apa namanya plot. Kita plot X1 sama X2-nya kita plot, kemudian ini adalah hasilnya. Ini karena di sini ini tadi saya minus 1 karena supaya kelihatan dari minus 1 sampai 10. Nah, ini adalah dua klaster, yang merah ini adalah sentroidnya. Sengaja variabelnya cuma 2 supaya bisa digambar begitu. Nah, nanti apakah kalau variabelnya banyak bisa, Bu? Bisa, cuma nggak bisa digambar begitu aja masalahnya ya. Nah, clear ya? Nah, kemudian misalnya saya punya data baru. Data barunya adalah 24. 24 di sini. Kira-kira dia akan masuk klaster 0 atau masuk klaster 1, yang bawah atau yang atas begitu. Kita bisa pakai predik. Sama kayak klasifikasi ya. Tinggal kita predik dia akan masuk klaster mana. Oh, ternyata dia akan masuk klaster 1, ikut atas. Gitu. Nah, kemudian mungkin kita bisa coba data yang lain. Kemarin data latihannya yang ini ya, 41, 12, 54, 11 sama 34 ini. Kita bisa coba juga. Kita bisa bikin data frame-nya dulu. Kita pindahin. Oke. Kemudian saya kasih nama klaster 2. Ini mau diklasterkan menjadi 2 klaster misalnya. Nah, kemudian kita cek labelnya dari 5 baris itu ternyata 01, 0, 1, 0. Ini teman-teman juga penasaran kalau 3 klaster bagaimana? Silahkan dicoba. Nah, kalau 3 klaster bagaimana? Nah, ini ternyata sendirian ini 41, 01, 01. Nah, kemudian saya balikin 2 dulu. Kemudian kita juga bisa lihat sentroidnya. Sentroidnya ternyata untuk data 415434 sentroidnya adalah 4 sama 3. Untuk 12 dan 11 sentroidnya adalah 1 dan 1,5. Gitu. Mungkin ada yang hitungannya sama atau ada yang berbeda, enggak masalah ya. Kita juga bisa plot. Kita bisa plotting di sini. Nah, ini adalah sentroid apa namanya? Klaster 1, klaster 2. Ada 2 klaster di sini, merah adalah pusat klasternya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Dari saya tidak, Bu. Tidak 1. Belum ada, Bu. Belum. 2. Belum ada, Bu. Belum. 3. Nah, selanjutnya kita gunakan nilai mahasiswa real.csv. Mungkin teman-teman bisa lihat di e-learning sudah saya post juga. Nilai mahasiswa real.csv. CSV ini kayaknya. Oke. Nah, saya import dulu. Sebentar, masukin dulu sini. Ini masih ada nggak ya? Kalau udah nggak ada, saya masukin. Oh, masih. Oke, sip. Oke, ini adalah nilai mahasiswa real.csv. Saya import seperti itu pakai Pandas. Ini teman-teman seperti biasa ya, kita harus membetulkan header-nya atau apa namanya, nama kolomnya. Kemudian, and then misalnya saya pakai hanya kolom 1 dan kolom 3. 1 sama 3 saja, supaya bisa digambar sebenarnya. Kalau mau semuanya boleh, tinggal data gitu aja, nggak usah pakai nilai 1, nilai 3.
Nah, oke. Kemudian kita lihat labelnya. Ini karena 3 klaster ya, jadinya 0, 1, 2, begitu, karena 3 klaster. Kemudian kita bisa cek sentroidnya, klaster ke-0 pusatnya mana, klaster 1, klaster 2. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa melihat sebenarnya si K-means ini iterasinya sampai berapa kali. Nah, ternyata di sini adalah 6 kali dia untuk mendapatkan nilai ini. Nah, kemudian kalau kita mau penasaran juga kita bisa lihat plottingnya adalah seperti ini. Ini adalah klasternya. Ada yang biru, kuning, ungu, kuning, biru ya. Yang merah ini adalah pusat klasternya. Nah, kita bisa coba misalnya kita run 10 kali, kita lihat apakah ada yang berubah di sini ya. Misalnya jumlah iterasinya, sentroidnya, apakah berubah atau tidak. Teman-teman bisa lihat sambil mengamati di sini. Ini saya run all lagi, saya ulang. Nah, jumlah iterasinya 10. Susunannya mungkin berubah. Biru, ungu, kuning. Nah, kemudian kita run lagi, misalnya 7 iterasi. Kuning, ungu, biru. Susunannya berubah lagi. Nah, bisa terbayang maksudnya yang tadi saya ceritakan bahwa sangat-sangat dipengaruhi oleh inisiasi awalnya, sentroid awalnya. Nah, jumlah iterasinya, kemudian urutannya dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa kebayang ketika misalnya inisiasinya adalah misalnya sentroid 1 di sini, sentroid 2 di sini, sentroid 3 di sini. Dia akan membuat sentroid, membuat cluster, tapi urutannya mungkin nggak akan seperti teman-teman bayang. Urutannya akan random. Jadi, nggak terlalu penting sebenarnya, bukan nggak terlalu penting, maksudnya gimana ya? 0, 1, 2-nya, grup 0, grup 1, grup 2, ini adalah, yang paling penting adalah pengelompokannya. Mau di indeks 0 atau 1 atau 2, enggak masalah. Karena ini bukan kelas ya, bukan kelas. Jadi istilahnya, grup 1, grup 2, grup 3, gitu istilahnya. Ada 3 kelompok. Misalnya namanya diganti, grup 1 itu menjadi grup 5, istilahnya kan. Atau urutannya dibolak-balik, enggak masalah. Yang penting sebisa mungkin dalam satu grup itu adalah semakin semakin padat. Misalnya semakin mirip, kalau beda grup semakin berbeda. Begitu. Jadi urutan groupingnya ini sebenarnya nggak terlalu ini loh istilahnya, nggak terlalu bermasalah. Karena teman-teman mungkin perhatikan lagi di sini 62, 42 gitu kan. Nah, ini berubah lagi susunannya. Karena dia akan sangat tergantung dengan randomisasinya, inisiasi bobotnya gitu. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Yang lain? Dari saya tidak, Bu. Nggak ada. Kemudian, bisakah kita memastikan, tadi ada yang menanya di grup kelas A ya, memastikan bahwa supaya run-nya saya sama run-nya teman-teman sama gitu. Ternyata kita bisa menambahkan seperti biasa pakai random state. Misalnya random state sama dengan 0 begitu. Nanti kita lihat misalnya kita run 10 kali apakah berubah apa enggak. Ini kan sekarang 5 ya. Oke. Nah, 3. Ini 3 ya. 1 kali run. Sama perhatikan klasternya, pusatnya 4, 6, 8 ya ini. 2. Sama ya. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Begitu. Jadi, kalau kita pakai random state, ya inisiasinya meskipun random, harapannya adalah sama antara kalau di run di teman-teman sama di sini itu adalah sama. Di codingan yang di e-learning belum ada, mungkin teman-teman pengen nambah random state, nanti kalau mau sama persis begitu, silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa, nanti kalau soal kan pasti dikasih ini petunjuk.
Sampai sini ada yang mau disampaikan? Clear Kok, ya? Bu, kok itu bisa sama, Bu? Ini. Yang tadi kayak random state bisa sama? Iya, karena dia akan random state itu secara otomatis akan membuat apa namanya kayak pseudo random tapi pseudo maksudnya seperti ngasih randomnya kayak gini loh gitu. Ini sudah tak random. Jadi kalau angkanya berapa saya nggak tahu karena dia angka komputer gitu istilahnya. Apa namanya? Ini sudah tak random. Berarti nanti inisiasinya, kalau inisiasinya di sini kan default ada algoritmanya begitu, jadi dia akan ngambilnya sama terus gitu, Mas. Kalau ini Sama. randomnya saya ubah, ya nanti berbeda, nggak akan ininya mungkin nggak akan ini kayak gini susunannya, begitu. Silahkan Anda dukan jadi 4, begitu kan? Jadi ini adalah memastikan bahwa sama kayak yang klasifikasi kemarin ya, bagaimana kita merandom supaya data yang di random, kan kemarin data di random begitu. Datanya misalnya kan sebenarnya holdout estimation misalnya 20% buat training, 80% buat testing. Sebenarnya sama dia akan selalu di random. Cuman kalau kita nggak ngasih random state ini, kemungkinan adalah hasil di saya dan di teman-teman itu berbeda. Bisa jadi. Karena apa? Karena dia akan selalu di random. Ya, nggak tahu yang dijadikan di teman-teman itu data yang baris mana aja yang dijadikan training, baris mana saja yang dijadikan testing. Di saya yang mana aja saya juga nggak tahu begitu. Tapi ketika kita pastikan random state-nya, setidak-tidaknya pasti yang dikerjakan di teman-teman, misalnya contoh-contoh sampel-sampel yang dijadikan training dan testing itu pasti akan sama. Begitu juga di Kemis ini. Nanti kalau teman-teman penasaran, bisa cek di sini. Ini random state ya. Ini key means nih. Random state tadi mana tadi? Random state. Nih. Ini determines random number generation for centroid initialization. Jadi dia ngasih random number generation untuk inisialisasi centroid. Nah, kalau kita isi dengan suatu yang integer, make the randomness deterministic. Membuat randomnya itu deterministik, jadi istilahnya pasti gitu istilahnya. Jadi nggak random banget gitu. Dia random, ngasihnya sama. Di komputer saya, di komputermu akan sama hasilnya begitu. Oh iya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, supaya itu tadi produksinya sama istilahnya. Gampangnya fungsinya yang paling gampang adalah kalau saya ngasih soal kerjaan di saya sama di kamu sama. Misalnya saya nanya, berapa iterasi yang diperlukan hingga konvergen gitu misalnya. Di saya 4 misalnya. Kalau saya kasih random state sama dengan 0 misalnya, pasti di tempatnya juga 4 gitu. Ya kan? Ya, Bu. Ya gitu ceritanya. Supaya istilahnya sebenarnya random state ini adalah fungsinya adalah itu tadi untuk reproduksi supaya bisa diproduksi ulang dengan hasil yang sama persis gitu. Nah, apakah selalu harus dipakai? Enggak. Itu adalah fungsinya itu tadi reproduksi. Jadi supaya dapat diproduksi ulang. Diproduksi ulang, hasilnya sama persis. Karena kalau kita nggak pakai akan selalu berubah-ubah. Kalau misalnya ditanya lagi, kalau di dunia nyata misalnya, di dunia nyata kemudian apa namanya, kalau biasanya klasifikasi sih ya, biasanya klasifikasi. Apakah random state harus ditulis gitu? Biasanya enggak. Bahkan biasanya misalnya kita pakai holdout, kita nggak pakai hold tapi random sampling, jadi repeated gitu, diulang-ulang. Jadi random state-nya kita nggak define, tapi kita ulang sampai beberapa kali begitu, misalnya 10, 20 atau berapa puluh kali begitu. Kemudian akurasinya akan kita rata-rata. Kita mau tahu misalnya dengan pengulangan 10 kali itu seberapa konstan akurasinya. Misalnya yang pertama dapat 90, yang berikutnya 91, yang berikutnya 89 dan sebagainya. Itu bisa berubah-berubah terus. Itu sebenarnya adalah yang mencerminkan nyata. Di nyatanya nanti juga nggak akan selalu stabil, nggak 90% terus-terusan. Bisa jadi dia akan bergeser-geser begitu. Nah, fungsinya random state itu tadi untuk supaya dapat diproduksi ulang dengan
sama persis hasilnya. Jadi untuk keperluan penjelasan dan sebagainya itu sangat-sangat penting. Tapi biasanya praktikalnya tidak selalu menggunakan random state, malah seringnya tidak pakai. Bahkan itu tadi kalau perlu berubah-berubah terus supaya kita tahu gitu, istilahnya kira-kira nanti hasilnya seperti apa namanya, dengan selalu di random itu tadi. Karena sestabil apakah algoritma kita begitu. Itu tadi. Kalau di sini sebenarnya adalah lebih mikirin ke klasternya. Apakah klasternya selalu sama meskipun indeksnya beda ya, 012-nya misalnya 012, nanti gantian di sini 012 atau di sininya 0, ini satu, yang ini yang 2 dan sebagainya. Tidak masalah, yang penting grupnya akan masih sama. Itu masih satu grup gitu. Misalnya harusnya si A ini kelompoknya sama si B. Meskipun indeksnya berubah, A sama B masih sama terus gitu. Maksudnya masih satu grup terus begitu. Kalau sampai pindah-pindah itu yang berbahaya. Berarti nggak convergen, apa namanya, bukan nggak convergen. Berarti ada sesuatu begitu. Apakah initial state-nya, apakah di mana, nanti perlu dipelajari lagi. Masalahnya ada di sebelah mana. Karena itu tadi bisa jadi ketika initial state-nya berubah, bisa jadi hasilnya juga berubah. Makanya teman-teman mungkin saya sangat-sangat minta untuk nyoba ini tugas yang kemarin gitu. Bagaimana kalau initial state-nya 12, bagaimana kalau initial state-nya 15 begitu. Bisa dicoba-coba. Nah, apakah hasilnya sama atau beda? Saya yakin ini adalah hasil yang berbeda. Sengaja nyari yang berbeda. Nah, supaya untuk dapat menjelaskan bahwa ada proses bahwa initial state, pengaruh initial state terhadap K-mean sendiri sangat-sangat berpengaruh. Gitu. Nah, tapi memang kalau di defaultnya ini adalah ya initnya K-means plus ini kalau kita nggak dia punya algoritma speed up convergence. Tapi kita bisa juga random banget gitu. Tapi tetap aja namanya juga datanya di random akan hasilnya berbeda-beda. Nah, initnya K-means plus. Kalau mau nyoba random nanti mungkin akan lebih lama lagi konvergennya, nggak cuma 4-6 kali. Jadi silahkan eksplorasi, makanya saya selalu bilang silahkan cek langsung apa yang bisa dieksplorasi di sini atau mau diubah-ubah seperti apa. Seperti itu banyak sekali yang bisa dimainkan. Penasaran ini, penasaran itu begitu. Ada yang mau disampaikan? Sampai sini? Lagi, Mas? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya, Bu. Yang lain? Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Dari saya cukup, Bu. Cukup? Cukup 1? Saya cukup, Bu. Cukup 2? Dari saya cukup. Oke, cukup 3. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan, saya stop dulu sharingnya. Tung. Oke. Memang hasilnya lebih banyak ya kalau ini ya. Apa ada anak kelas pagi yang ikut sekarang? Tidak apa-apa sih. Oke teman-teman, jika sudah tidak ada yang disampaikan, sebelum saya akhiri mungkin kita bisa foto bersama. Yang bisa on cam silahkan on cam, yang nggak bisa tidak apa-apa. Saya change layout dulu menjadi 49. 49, oke. Oke, saya akan hitung sampai 10. Setelah hitungan ke 10, saya akan screenshot. Yang masih bisa on cam silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10. Print screen. Teman-teman juga salah sebentar. Ulang lagi, print screen. Teman-teman bisa screenshot sendiri juga ya supaya ini salah kan, Ctrl C malah Ctrl V. Oke, sudah. Sip. Oke, mungkin cukup sekian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Minggu ini kelas teori, kelas besar ya. Kalau nggak salah nih kelas pertemuan ke-11 itu kelas besar. Oke, berarti untuk kuliah praktikum data mining, data warehouse, ini adalah minggu terakhir sebelum libur ya teman-teman ya. Oke, mungkin selamat liburan 2 minggu lumayan. Jaga kesehatan, jangan lupa selalu jaga kesehatan, itu yang paling penting. Jangan lupa selalu bahagia dan jaga kesehatan. Seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang sampaikan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu Nurul. Ya, silakan.